Dan bisa kita akan ke Cililitan, Keramat Jati, Jakarta. Ini ada rekan Esra Ambarita. Esra, silakan dengan laporan Anda. Ya, Togi dan juga pemirsa, di tempat saya mengabarkan masih sama di Cililitan kecil di Jakarta Timur, namun saya sedikit agak berpindah. Kalau tadi saya mengabarkan tepat di mulut gang, nah saya masuk ke dalam gang dan menyusuri gang-gang yang ada di tempat saya mengabarkan ini. Nah, bisa kami gambarkan ketika kami masuk ke dalam gang bahwa warga ataupun masyarakat di sini fokus untuk membersihkan dari teras rumah. Ini merupakan sampah-sampah ataupun yang dikeluarkan dari rumah oleh warga, dan beberapa warga di sini sekali lagi adalah mulai membersihkan lumpur-lumpur yang masuk ke dalam rumah ini. Nah, bisa kami gambarkan melalui layar televisi maksud kami bahwa salah satu rumah ini, Ibu mohon izin menunjukkan gambarnya, boleh ya Bu? Situasi saat ini di sini ibunya si pemilik rumah, maksud kami juga tengah membersihkan lantai penuh dengan air, penuh dengan lumpur-lumpur yang tadinya kami perhatikan ini cukup tebal, namun ini sudah jauh lebih baik dibandingkan beberapa waktu tadi. Nah, tadi dari pemilik rumah ini juga mengeluarkan barang-barang, kemudian karena fokusnya adalah mengeluarkan barang-barang, kemudian juga membersihkannya terlebih dahulu, baru membersihkan bagian lantai 1 atau lantai dasar rumah ini. Nah, kita bergeser sedikit ke gang yang di sini pemirsa, karena banyak sekali di sini yang terdampak. Ada setidaknya 16 RT yang terdampak, dan salah satunya di tempat saya mengabarkan ini di RT 002 dan RT 13 tadi yang di depan. Nah, ini salah satu rumah yang masih penuh dengan banyak lumpur. Tadi si pemilik rumah kami lihat ada salah satu ibu yang berusaha berjibaku juga untuk membersihkan rumahnya. Ibu mohon maaf, izin nunjukin visualnya ya Bu. Iya, oke, baik, terima kasih Bu. Nah, ini bisa kami gambarkan kursi-kursinya dikeluarkan, kemudian juga beberapa barang seperti pot bunga juga dikeluarkan, karena sekali lagi tebal sekali kalau saya perhatikan, saya lihat di sini untuk dari lumpurnya yang masuk. Salah satunya ini di rumah ini, karena kalau kita lihat juga kemarin cukup besar sekali untuk ketinggian airnya. Izin ya Ibu, mohon maaf Ibu. Nah, ini pemirsa rumah kedua yang bisa saya gambarkan. Rumah ini bertingkat, namun lantai dasarnya itu penuh dengan lumpur, karena ketinggiannya kemarin ini sampai di lantai 1 ini penuh. Kalau kita lihat kemarin, petugas sempat sampaikan ini sampai di angka 5 meter atau sampai 7 meter. Jadi mengharuskan warga harus mengungsi. Nah, beginilah proses pembersihan yang dilakukan oleh warga ataupun masyarakat di sini menggunakan alat pembersih, alat pel, serokan, kemudian juga berbagai alat yang tentunya mendukung untuk proses membersihkan rumah-rumah di sini. Nah, meskipun kita lihat airnya sudah mulai menyurut, namun warga di sini masih wanti-wanti manakala nanti ada banjir, karena kan kita ketahui intensitas hujan masih terbilang tinggi. Ibu maaf ya Ibu, maaf izin Ibu menggambarkan visualnya kepada pemirsa di rumah ya Ibu. Nah, tampaknya dari pemilik rumah ini juga masih tengah sibuk untuk membersihkan, mengeluarkan seperti barang-barang ini, sofa mau dikeluarkan, hendak dikeluarkan maksud kami, dari beberapa warga yang juga saling bergotong royong untuk membersihkan dari rumah ini. Nah, pemirsa, saya bisa gambarkan sekali lagi bahwa rumah ini menjadi salah satu dari lumpur yang tebal, dan saya akan mengajak Anda kembali melihat. Untuk bagian luar, kita berpindah kembali ke luar, karena walaupun sudah surut pemirsa, masih ada banjir yang menggenangi di gang ini. Setidaknya ini kalau kami berbicara kepada warga, masih tinggi untuk berada di sekitar gang ini, sekitar 50 hingga 70 cm, masih cukup dalam untuk di tengah-tengah ini. Nah, ini banyak sekali sampah yang keluar, tentunya terapung karena banjir kemarin. Nah, ini juga banjirnya masih cukup sangat tinggi, dan airnya juga masih menggenangi untuk beberapa rumah warga di sini. Tapi sekali lagi warga fokus untuk membersihkan dari lantai dasar, kemudian juga membersihkan saluran airnya, dan kami lihat bahwa warga ini juga mengamankan setidaknya beberapa barang yang mungkin masih bisa diamankan. Tapi warga, kami perhatikan juga dari beberapa pemilik rumah ini fokus untuk membersihkan lantai dasar, mengamankan barang-barang seperti kursi, meja, dan lain sebagainya. Meskipun sudah surut, tapi warga ini sejak pagi sudah
masuk ke gang atau masuk ke rumahnya untuk melihat rumahnya, karena ketinggian yang kemarin itu mengharuskan warga, kita lihat mereka sudah semacam pasrah karena airnya itu terbilang cukup tinggi. Dan tadi warga juga sempat menyampaikan kalaupun ada banjir susulan, warga sudah bersiap, setidaknya barang-barang elektronik ini sudah diamankan ke lantai 2 ataupun ke lantai 3. Tapi banyak juga warga yang tentunya menyayangkan ada beberapa barang yang tidak bisa diselamatkan. Nah pemirsa, kami gambarkan sekali lagi bahwa kalau kita masuk ke gang-gang lebih ke sana lagi atau di layar kaca, layar televisi Anda, ini banjir masih menggenangi. Nah ini untuk rumah-rumah juga masih ada yang tertutup, artinya masih ada beberapa pemilik rumah yang juga belum membersihkan bagian rumahnya karena masih memilih mengungsi berdekatan dengan di tempat saya mengabarkan ini, yakni ada di salah satu masjid, kemudian di kawasan universitas. Nah pemirsa, kita akan berpindah lagi. Mungkin saya akan mencoba untuk bertanya kepada warga di sini yang tengah membersihkan, tapi tentunya kita melihat situasi, mengingat juga warga ini sangat sibuk sekali untuk membersihkan rumahnya. Ibu boleh wawancara sebentar, boleh nggak Bu izin? Dengan Ibu siapa Bu? Fatona. Ibu Fatona. Ibu rumahnya di mana? Ini Dawa Sepat RT 11. Itu masih banjir ya Bu? Masih sebetis. Rumah Ibu terkena sampai habis? Sampai asbes atas, kira-kira 3 meter. 3 meter? Ya. Surutnya tadi jam berapa Bu? Kan kak saya fungsi ya, jadi antara abis subuh lah jam 6 agak surut-surut gitu. Ibu udah lama tinggal di sini Bu? Udah hampir 23 tahun. Wah lama sekali, berarti Ibu sudah tahu lah soal banjir ini? Iya, emang saya kan dulu setiap 5 tahun sekali. Nah sekarang ini hampir 6 tahun baru kenal lagi nih. Ini kiriman dari Bogor gitu. Ini terbilang cepat nggak sih surutnya Bu? Agak lama juga, biasanya kan agak cepat. Dulu nggak sampai atas, tahun berapa tuh sampai atas. Nah ini sampai atas lagi, sampai asbes gitu. Ini saya lihat Ibu bawa apa nih Bu? Mau bersihin, udah beli barang ya? Iya, beli-beli. Habis di sini takutnya susah beli barang gitu. Tapi kita nggak berharap sih Bu, kalau banjir lagi berarti barang-barang sudah aman di lantai 2 atau gimana? Mudah-mudahan ya nggak nyampe lantai 2, karena semua kan kita taruh di lantai 2 gitu. Itu aja. Masih ada surat-surat juga gitu, ngerinya kena gitu aja. Berarti dari kemarin Ibu mengungsi ya Bu? Di mana Bu? Saya di rumah kakak, daerah Potot, situ. Kalau pasokan makanan semuanya aman Bu di sini atau gimana? Kalau di sini kan rata-rata pengungsinya ada di Musola Bayan, di Binawan, di Kampus Abah. Alhamdulillah sih dapat gitu untuk makan-makan gitu. Kalau air untuk ngebersihin ini mengalir ya Bu, lancar? Paling air yang ini aja, yang sisa ini, yang dari kali itu nih gitu. Ibu terakhir, ada mungkin harapan kepada pemerintah, apalagi banjir ini menjadi salah satu persoalan yang pelik di Jakarta Bu? Emang kan susah ya masalah kayak gini ya, karena kan seluruhnya untuk ini banjir ya seluruhnya. Ya cepet-cepet ditangkapin aja deh itu. Kita nggak bisa ngomong banyak ya gitu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya Ibu. Silakan Ibu, selamat membersihkan tempatnya Ibu. Terima kasih Ibu, hati-hati Ibu. Nah pemirsa, tadi begitu bincang saya atau wawancara saya dengan salah satu warga yang tentunya tadi